Udah pusing setting VLAN 10, 20, 30. Pas dites tuh malah gak bisa connect ke internet. Sedih banget kan? Udah capek-capek gitu nyetingnya, malah gak bisa connect ke internet. Tapi tenang guys, itu tuh bukan masalah yang besar. Dan itu tuh bukan sebuah kerusakan. Tapi kalian itu cuma lupa ngasih persimpangan ke jaringan VLAN kalian. Yang persimpangan itu dinamakan inter VLAN routing. Mau tahu cara konfigurasinya? Tonton video ini sampai habis. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya di Indria Flow. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah materi yang mungkin ini pembahasan lanjutan dari materi-materi sebelumnya, karena di sini saya akan membahas kembali tentang VLAN. Tepatnya yaitu inter VLAN routing, sebuah cara untuk dapat menyambungkan, mengkonekkan jaringan VLAN yang kita tahu VLAN itu membuat suatu jaringan itu terisolasi sehingga tidak bisa saling kirim pesan dengan VLAN yang berbeda. Nah, dengan inter VLAN routing ini, VLAN yang berbeda itu bisa saling terhubung, bisa saling berbagi pesan data, teman-teman. Kemudian selain inter VLAN routing, saya juga akan membahas bagaimana cara memberikan IV dengan otomatis tanpa kita memasangkannya manual satu persatu di PC kita masing-masing, teman-teman. Langsung saja ke materinya, tonton video ini sampai habis. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah berada pada materi yang akan kita bahas, yang telah saya bungkus pada satu file PowerPoint. Nah, kita bisa langsung lihat di sini judulnya yaitu inter VLAN. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada pengertian dari inter VLAN. Nah, jadi inter VLAN atau inter VLAN routing adalah suatu teknik atau proses yang memungkinkan perangkat di dalam segmen jaringan virtual atau VLAN yang berbeda untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, secara prinsip, VLAN diciptakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa kelompok logis yang terisolasi demi keamanan dan efisien. Sehingga secara standar perangkat antar VLAN tidak bisa saling terhubung, teman-teman. Nah, untuk menjembatani isolasi tersebut, itu dibutuhkan bantuan perangkat layer 3 seperti router atau multilayer switch yang berfungsi sebagai penerjemah atau gerbang gateway untuk merutekan paket data dari satu VLAN ke VLAN tujuan. Nah, jadi teman-teman, intinya inter VLAN routing ini adalah sebuah teknik proses yang memungkinkan perangkat segmen jaringan VLAN yang berbeda untuk bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Karena pada dasarnya VLAN itu adalah cara untuk membagi satu jaringan menjadi beberapa kelompok logis yang terisolasi, teman-teman, sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk bisa saling berkomunikasi VLAN ini, nah dibutuhkan inter VLAN routing, teman-teman, agar si VLAN bisa saling berkomunikasi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan implementasikan pada Kisco Packet Tracer, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada fungsinya, teman-teman. Nah, tadi setelah dibahas fungsinya yaitu untuk bisa berkomunikasi antar VLAN. Kemudian di sini ya poin pertama ada menghubungkan jaringan yang terpisah menjadi jembatan komunikasi agar perangkat di divisi yang berbeda, misalnya divisi HR dan divisi IT, tetap bisa bertukar data meskipun berada di VLAN yang berbeda. Nah, jadi meskipun berada di VLAN yang berbeda dengan inter VLAN routing ini, dengan konfigurasi ini, mereka tuh bisa melakukan komunikasi, teman-teman. Kemudian yang poin kedua itu sebagai default gateway. Perangkat layer 3 menyediakan IP khusus sebagai pintu keluar masuk utama bagi setiap paket data yang ingin meninggalkan kelompok VLAN-nya. Kemudian pada poin ketiga,
meningkatkan fleksibilitas jaringan, memungkinkan administrator untuk tetap menjaga kerapian segmentasi jaringan tanpa harus mengorbankan konektivitas antar bagian yang penting. Kemudian yang keempat, keamanan terkendali teman-teman. Meskipun saling terhubung, lalu lintas data tuh tetap bisa diawasi dan dibatasi menggunakan kebijakan keamanan seperti akses control list, sehingga data sensitif di satu VLAN tidak sembarang diakses oleh VLAN lain. Nah, itu ada sebagian fungsi dari inter-VLAN routing ini. Kemudian selanjutnya di sini ada DHCP teman-teman. Apa itu DHCP? DHCP adalah protokol berbasis client server yang bertugas mengelola dan mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat dalam sebuah jaringan. Nah, tanpa DHCP, administrator jaringan harus mendatangi setiap komputer satu persatu untuk memasukkan alamat IP secara manual, static IP, yang tentu sangat tidak efisien untuk jaringan skala besar. Nah, jadi intinya teman-teman, DHCP itu adalah pendistribusian alamat IP dengan cara otomatis teman-teman. Nah, biasanya kita tuh membuat topologi itu memasangkan IP-nya itu secara manual atau namanya itu static IP. Nah, capek kan kalau misalkan kita harus satu persatu gitu masukin, ngetik. Nah, dengan DHCP ini itu akan menjadi otomatis teman-teman. Kita tinggal mengklik sekali saja itu alamat IP, subnet mask, dan lain-lain itu akan otomatis terisi teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kelebihan utama DHCP teman-teman. Di poin pertama itu otomatisasi penuh. Perangkat mendapatkan alamat IP secara instan tanpa perlu input manual ya. Tadi IP-nya itu akan instan teman-teman, sekali klik saja. Kemudian yang kedua ada mencegah konflik IP. Nah, DHCP ini bisa menghindari resiko dua perangkat menggunakan alamat IP yang sama, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada efisiensi administrasi. Perubahan konfigurasi Gateful Gateway atau DNS cukup dilakukan di satu server pusat, teman-teman. Kemudian optimalisasi alamat IP. Alamat IP yang tidak terpakai otomatis ditarik dan bisa digunakan oleh perangkat lain. Kemudian di sini ada mendukung mobilitas teman-teman. Perangkat bisa berpindah-pindah antar jaringan seperti WiFi tanpa perlu setting ulang. Dan yang terakhir itu meminimalisir human error. Jadi DHCP ini bisa mengurangi kesalahan pengetikan alamat IP yang sering terjadi pada konfigurasi manual. Karena otomatis tidak mengetik, jadi ini meminimalisir kesalahan manusia yang biasanya tuh ngetiknya salah gitu. Oke, kemudian lanjut. Di sini ada SVI. Apa itu SVI? SVI atau kesingkatan dari Switch Virtual Interface adalah teknologi khusus pada perangkat Cisco yang berfungsi sebagai antarmuka virtual di layer 3. Sederhananya, jika VLAN adalah penyekat yang membagi jaringan fisik menjadi beberapa kelompok logis, maka SVI adalah pintu penghubung yang memberikan IP pada setiap kelompok tersebut secara default. Switch Cisco menyertakan VLAN 1 sebagai SVI bawaan yang biasanya digunakan untuk kebutuhan manajemen perangkat. Dengan mengaktifkan SVI, sebuah multilayer switch dapat menjalankan fungsi routing antar VLAN secara internal, sehingga komunikasi antar divisi menjadi lebih cepat, fleksibilitas, dan efisien tanpa perlu bergantung pada kabel fisik tambahan atau router eksternal. Nah, jadi SVI ini sebenarnya teman-teman masih sama dengan pada awal tadi, yaitu fungsi inter-VLAN. Jadi SVI itu sama dengan inter-VLAN routing teman-teman. Yang membedakannya, SVI ini digunakan pada multi-layer switch. Nah teman-teman, jadi bedanya itu teman-teman. Jadi SVI ini khusus untuk multi-layer switch, sedangkan nanti tuh ada lagi seperti ROAS, router on a stick. Nah, nanti kita akan bahas di implementasi Cisco Packet Tracer. Kemudian di sini ada fungsi SVI. Ini tidak akan jauh beda dengan fungsi tadi ya, inter VLAN.
Jadi yang pertama poinnya itu pintu keluar virtual default gateway menyediakan alamat IP sebagai gerbang utama bagi perangkat di setiap VLAN agar bisa berkomunikasi keluar jaringan. Yang kedua ada penghubung antar VLAN ya. Kemudian yang ketiga router internal bertindak seperti router on a stick. Nah, versi di dalam mesin switch sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Nah, jadi nanti itu ada yang buat multi layer ini SPI, nanti ada yang pakai router namanya router on a stick, itu teman-teman. Nanti router on a stick itu pakainya switch yang biasa, teman-teman. Kemudian ada kendali jarak jauh, ya. Kemudian efisiensinya yang efisiensi infrastruktur, mengurangi penggunaan kabel fisik, teman-teman, dan menghemat biaya karena tidak perlu membeli router eksternal seperti router on a stick itu harus membeli routernya, teman-teman. Oke, teman-teman, baik, mungkin segitu saja pembahasan materi ya, teorinya, teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan ke implementasi Kisco Packet Tracer. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah berada di Kisco Packet Tracer-nya, teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini tuh saya sudah membuat sebuah topologi, teman-teman. Di sini tuh ada satu buah router, kemudian satu switch dan multi-layer switch, kemudian ada PC-PC-nya. Nah, di sini tuh saya sudah membuat topologi VLAN 10 dan 20, teman-teman. Nah, maaf teman-teman, ini ada kesalahan sedikit ya. Untuk warnanya, teman-teman. Di sini kita ganti dulu menjadi warna biru ya, teman-teman. Nah, biar gak pusing. Nah, jadi yang di atas ini adalah VLAN 10. Nah, yang di bawah ini merupakan VLAN 20, teman-teman. Jadi gitu aja ya. Cepat. Nah, di switch ini juga saya sudah melakukan konfigurasi VLAN yang seperti sudah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman. Jadi jika kalian ingin mengkonfigurasinya, kemudian tidak tahu caranya, kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat kita sudah show terangnya di sini sudah on pada port 0/6 yang terhubung ke multi layer. Kemudian di sini juga ada beberapa VLAN yang sudah saya hubungkan, yaitu VLAN 10 dan 20, namanya VLAN 10 dan VLAN 20 yang telah aktif pada VLAN 10 ini aktif pada F0/2 sampai 3, VLAN 20 ini aktif pada 0/4 sampai 5. Kemudian di multi layer di sini juga sudah ya, rankingnya sudah ngeterang pada FA 0/5 di sini tuh 0/5. Kemudian di sini VLAN 10 dan 20 sudah saya masukkan, kemudian namanya juga masih sama, VLAN 10 aktif pada port 0/1 sampai 2, VLAN 20 aktif pada 0/3 sampai 4, teman-teman. Oke, jadi kemudian sekarang itu saya akan lanjutkan ke router on a stick atau sebuah cara inter VLAN routing, teman-teman, dengan menggunakan router nih. Menggunakan router dengan switch. Kita masuk ke routernya, teman-teman. Kemudian ke CLI, kita enable config T. Kemudian setelah kita masuk ke global configuration, nah kita bisa lihat di sini bahwasannya si router menuju switch ini kabelnya tuh belum aktif, teman-teman, masih merah. Nah, kita akan coba untuk mengaktifkannya dengan cara kita interface. Kemudian di sini kita lihat port apa yang terhubung dengan switch, yaitu giga ini G0/0, teman-teman. Jadi kita ketik G0/0, kemudian enter, kemudian no shutdown. Nah, no shutdown ketik oke. Nah, kita lihat di sini bahwasanya routernya sudah mulai proses untuk aktif. Nah, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan masuk
ke konfigurasi intervilannya teman-teman. Oke, baik teman-teman, setelah kita aktifkan routernya, kita akan mulai mengkonfigurasi interVLAN routingnya teman-teman. Nah, di sini kita masuk lagi ke global mode. Kemudian kita ketik di sini interface G 0/0, kemudian titik 10. Nah, jadi maksudnya apa titik 10 ini? G0/0 ini sebagai portnya nih, port router. Nah, 10 ini adalah VLAN 10 teman-teman. Jadi kita tuh ingin masuk ke VLAN 10 dalam router teman-teman. Jadi kita ketik seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke config subif ya. Kemudian kita ketikkan encapsulation dot 1q 10. Nah, encapsulation itu buat apa teman-teman? Jadi biar si router ini tahu label VLAN yang akan kita konfigurasi ya, VLAN 10 ini. Jadi router tuh tahu labelnya. Kemudian kita masukkan IP address teman-teman. Address. Nah, kita samakan ya, di sini ada 10.10.10.1 untuk VLAN 10. 10.10.10.1 dengan subnet maxnya jangan lupa teman-teman, 255.255.255.0. Oke, connector X, kita lanjut ke VLAN yang 20 teman-teman. Ke 0/0, terus kita titik 20. Setelah itu masuk ke subif dan lakukan yang sama teman-teman. .1q, kemudian kita klik 20. Bentar, ada typo teman-teman, mohon maaf. Jadi ini harus hati-hati untuk penulisan di CLI ini teman-teman. Encapsulation, karena jika salah sedikit itu akan ya udah dianggap salah aja gitu. .1q, oke, encapsulation .1q terus 20. Oke, sudah betul. Kemudian kita masukkan IP address 20.20.20.1. Subnet maxnya jangan lupa 255.255.0. Oke, exit. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada DHCP teman-teman. Jadi kita ketik IP DHCP pool, nama VLAN kita teman. VLAN di sini yang pertama adalah VLAN 10. VLAN 10. Oke, setelah masuk ke DHCP configuration, kita akan yang pertama-tama kita akan masukkan IP network teman-teman. Networknya itu 10.10.10.0 untuk network. Maaf, subnet maxnya ya teman-teman. Network 10.10.10, maaf salah ketik, 10.10.0.25.25. Oke, kemudian setelah IP network kita isi, kemudian kita akan ketik default router. Apa itu default router? Nah, default router itu sama dengan default gateway yang biasanya kita dengar sehari-hari. Jadi karena ini di router, jadi namanya default router teman-teman. Tapi gak ada bedanya dengan default gateway. Nanti akan jika sudah di PC, sudah masuk ke PC, namanya akan default gateway. Default router
Jadi kita masukkan untuk IP di default routernya yaitu 10.10.10.1. Nah, ini sama saja untuk default gateway nanti di PC teman-teman. 255 kita masukkan sebagai mas. No. Oke, ada yang salah. Ini default gateway default router itu tidak usah pakai yang namanya subnet max teman-teman. Oke, betul. Maaf, ada kesalahan lagi teman-teman. Kemudian kita akan masukkan DNS server. Nah, di sini kita akan masukkan DNS-nya sebagai contoh yaitu DNS Google teman-teman, yaitu 838.38. Nah, itu kita X. Nah, kita akan lanjut ke DHCP yang VLAN 20 teman-teman. IP DHCP full, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita masukkan nama VLAN-nya, kita enter, kita masukkan network IP teman-teman. Jadi sini 20.20.20.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian untuk default router kita masukkan 20.20.20.1 dengan ini. Oke, sudah. Kemudian kita DNS servernya tadi ya 838.38. Nah, setelah itu sudah ada ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Setelah kita coba untuk mengkonfigurasi inter-VLAN routing, kemudian DHCP-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya di sini ada indeks terbaru yaitu 10 IP-nya yang tadi kita pasangkan pada VLAN 10.10.10.1. Kemudian range-nya nih, karena subnet mask-nya 255.0, jadi 10.10.10.1 sampai 254. Karena yang lainnya dipakai oleh network, kemudian broadcast dan lain-lain. Nah, di sini current index-nya juga yang VLAN 20.20.20.1. Nah, ini titik 1 sampai 254 sama. Totalnya yang bisa dipakai itu banyak 254 IP. Ini 2 sama. Nah, caranya itu dengan show IP DHCP pool. Kemudian kita akan coba untuk mencoba untuk ngeklik nih secara otomatis apakah bakal benar atau salah. Nah, kita coba di VLAN 10 nih, di PC 0. Nah, kan ini statis nih. Biasanya kita masukkan IP nih 10.10.10. Nah, biasanya itu ada salah ketik bagaimana. Nah, dengan DHCP ini kita tinggal klik saja DHCP teman-teman. Karena kita sudah konfigurasi pada router dan switch, maka langsunglah tanpa kita ngetik langsung otomatis terisi. Nah, jika ada yang nanya kenapa 10.10.10.2, karena yang titik satunya itu sudah dipakai oleh default gateway yang ada di router tadi teman-teman. Oke, di sini kita coba. Sini statis kita DHCP kan. Titik 3. Kemudian yang di sini yang di multi layer kita coba titik 4 nih seharusnya. Titik 4 successful teman-teman. Lanjutkan. Oke. Titik 5. Kemudian di sini yang VLAN 20 kita lihat apakah sama berhasil. Titik 2 nih di sini teman-teman. Berhasil. Nah, jika ingin secara acak si DHCP ini tidak akan melakukan tabrakan IP, jadi tidak akan sama teman-teman. Nah, jadi kan titik 2 nih sudah ada di PC 0, di PC 1 nih. Nah, kan tadi kalau di VLAN 10 nih kita berurutan nih teman-teman, dari PC ini ke PC ini.
kemudian ke sini sampai ke alamat yang kelima. Nah, coba kita akan loncatkan apakah IP-nya akan tabrakan. Apakah di sini IP-nya nanti akan titik kan ini titik 2 nih. Kalau di berurutan ini titik 3, ini titik 4. Apakah titik 4 atau titik 3? Nah, secara logikanya jika tidak ingin bertabrakan, yang PC 6 ini akan menjadi titik 3 teman-teman, karena dia lebih dahulu kita klik DHCP-nya teman-teman. Apakah 4 atau 3? Jika 3 berarti ini tidak akan tabrakan teman-teman. Kita lihat. Oke, 3 teman-teman. Ya, jadi berarti yang ini selanjutnya kita akan klik berarti menjadi ke yang 4 teman-teman. Gak akan menjadi ketiga teman-teman, sehingga tidak akan tabrakan wifi-nya IP-nya, maaf salah ngomong. Nah, ini yang kelima ya, DHCP kan. Jadi tidak akan ada human error, tidak akan IP-nya yang sama. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya kita akan ngetes VLAN-nya ini teman-teman. Kan jika kita sebelum memakai VLAN routing ini, si VLAN 10 dan 20 ini pasti tidak akan bisa untuk ngeping atau saling berkomunikasi. Nah, apakah bisa teman-teman jika sudah memakai VLAN routing? Nah, kita coba info guys. Mohon maaf, lihat, kita klik lagi, coba successful. Jadi dengan interVLAN ini si antar VLAN 10 dan 20 ini bisa saling berkomunikasi teman-teman. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian nih untuk router, on stick, dan DHCP. Kemudian kita masuk ke multi layer, kita akan coba konfigurasi SVI ya. Sebenarnya ini PC-nya berbeda, jadi kita akan masukkan VLAN-nya juga akan beda ya. Kita coba enter, enable, kemudian config, terminal. Kemudian di sini kita masukkan VLAN yang berbeda teman-teman. Misalkan di sini ada VLAN 30, name VLAN 30 saja. Kemudian kita tambahkan VLAN 40, name VLAN 40. Nah, kemudian kita akan interface FA yang PC ke 8 nih adalah 06. FA 0/6. Kemudian kita masukkan dulu seperti biasa si VLAN-nya. Report mode akses VLAN 30, kemudian interface FA pasti 07 teman-teman. Terus ada akses VLAN yang ini 40. Oke, setelah itu kita akan lakukan seperti yang tadi, yaitu lakukan interface VLAN yang tadi 30. Nah, ini sudah mulai proses. Kemudian kita masukkan IP address teman-teman. Sebentar. IP address kita masukkan 30.20.30.1 dengan subnet maxnya 255.255.0. Oke, kemudian kita nyalakan, kemudian kita interface yang VLAN 40.
Oke, kemudian kita masukkan IP address 40.40.40.1 dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Oke. Nah, setelah dimasukkan IP-nya, ya kita seperti biasa tadi ke DHCP pool teman-teman. Exit IP DHCP pool. Kemudian nama VLAN-nya teman-teman. VLAN tadi 30. Nah, ada kesalahan pengetikan. DHCP pool VLAN 40. Oke, kemudian kita akan masukkan networknya teman-teman. Network IP kayak tadi 30.30.30.0. Untuk networknya kita masukkan subnet max 255.0. Kemudian kita ke default router, kita masukkan default gateway-nya 30.30.30.1. kemudian kita DNS seperti biasa saja yang kayak tadi contoh. Oke, kita X masuk ke IP DHCP pool yang VLAN 40. Namanya tadi VLAN 40 teman-teman. Kemudian network seperti biasa 40.40.40.1 titik 0 teman-teman, maaf 255.255.255.0. kemudian default routernya 40.40.40.1. kemudian DNS 8.8.8.8. Oke, jadi pemasangannya itu nanti akan sama saja teman-teman. Default gateway-nya nanti tinggal diklik. Nah, jadi ini adalah implementasi ROAS, router on a stick, dan SVI. Nah, mungkin cukup sekian saja video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari saya. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup segitu saja pembahasan materi kali ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan maupun kesalahan dalam video saya. Saya minta saran dan pendapat dari kalian semua, karena itu sangat penting bagi saya. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.